Cuy, lu pernah kepikiran gak sih? Kenapa AI kayak ChatGPT itu bisa ngejawab semua pertanyaan kita? Kayak, dia kan sebenarnya cuma mesin ya. Tapi anehnya, kita percaya aja gitu sama jawabannya. Bahkan, sekarang kita percayakan AI untuk ngerjain tugas yang menentukan nasib dan masa depan kita. Kayak ngerjain tugas dan skripsi kita. Nah, pertanyaan besarnya nih, kenapa kita bisa percaya banget sama AI? Apa emang dia beneran pinter? Atau kita aja yang gampang percaya? Nah, di video ini kita bakal bongkar semuanya. Gimana cara ChatGPT bekerja? Apa bener dia selalu pinter? Atau dia cuma bikin jawaban yang kedengarannya keren? Ngomongin yang keren-keren, kenalan dulu sama bapak AI. Namanya Alan Turing. Beliau ini alasan utama dibalik ChatGPT. Maksudnya gimana bang? Nah, bentar. Dulu nih ya, Pak Turing ini punya ide untuk nyiptain, dalam tanda kutip, mesin berpikir. Oke, zaman dulu nih. Waktu itu tugasnya untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Mesin ini diberi nama Bombi. Nah, hebatnya, mesin ini tuh bener-bener bikin sekutu menang lebih cepat. Intinya, dia nggak cuma bantu sekutu menang perang, tapi juga nunjukin kalau sebenarnya mesin itu bisa dalam tanda kutip berpikir. Setelah perang, Turing nggak berhenti. Dia nulis paper terkenal yang mempertanyakan pertanyaan simple tapi mind-blowing. Pertanyaannya adalah, bisakah mesin berpikir? Jadi, Turing waktu itu bikin tes sederhana buat mengukur kecerdasan mesin. Dan tes ini sampai sekarang masih dipakai untuk ngembangin AI. Namanya Turing Test. Tes ini simple. Kalau lu ngobrol sama AI dan nggak bisa bedain itu manusia atau mesin, berarti AI-nya lolos tes Turing. Kayak ChatGPT nih, walaupun belum sempurna, dia sebenarnya udah mendekati banget untuk lolos tes Turing. Tinggal nunggu waktu aja. Oke, lu pada udah paham kan Turing-Turingan? Lanjut. Di tahun 1980-an, AI ini udah masuk ke fase eksperimen yang lebih canggih. Waktu itu, para ilmuwan memperkenalkan konsep yang disebut expert system. Nah, expert system ini adalah program komputer yang dirancang untuk meniru cara berpikir manusia dalam memecahkan masalah. Misalnya, mereka bikin AI yang bisa bantu dokter menentukan diagnosa penyakit berdasarkan gejala. Tapi ya sistemnya masih sangat terbatas. Kalau datanya nggak lengkap atau kondisinya terlalu kompleks, AI-nya langsung mentok. Selain itu, ada juga proyek AI yang mulai mencoba teknologi robotika. Kayak membuat robot yang bisa jalan atau berinteraksi sederhana. Tapi jangan dibayangin kayak robot di film Iron Man. Robot ini tuh cupu lah, lebih mirip vacuum cleaner dan suka mogok pula. Masalahnya tuh, teknologi waktu itu belum cukup kuat. Komputer masih lambat, memorinya kecil, dan biaya untuk pengembangan AI waktu itu mahal banget. Makanya banyak eksperimen AI di era itu dianggap gagal dan akhirnya masuk ke yang namanya AI winter. Masa dimana orang kehilangan harapan sama AI karena hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Setelah melewati masa-masa sulit di era AI winter, perkembangan AI mulai bangkit lagi di era modern. Semua itu berkat graphic card. Yang dimaksud di sini bukan graphic card rumahan ya, kayak di PC gaming kalian, tapi graphic card yang udah dikasih steroid supaya lebih kuat. Graphic card ini sangat OP ya, dia powerful banget. Bisa membuat AI zaman sekarang belajar dari data yang jumlahnya sangat besar. Balik ke pertanyaan utama, gimana sih cara kerja ChatGPT? Dan kok bisa dia itu bikin kita ngerasa kayak ngobrol sama manusia? Rahasianya ada di balik teknologi yang namanya transformer model. Anjay, transformer. Nah, model ini bikin ChatGPT paham yang namanya konteks.
kayak teman kita sendiri lah, yang sering nongkrong bareng dan pasti ngerti apa yang kita omongin. Jadi ada satu trik utama yang sebenarnya simple tapi efeknya bikin AI terasa kayak manusia, yaitu kemampuan AI memprediksi kata selanjutnya. Maksudnya gimana bang? Jadi gini, bayangin nih, ChatGPT itu umpamanya kayak pemain catur yang otaknya terus mikir langkah selanjutnya. Misal, kalau kata ini lanjutannya apa yang paling masuk? Nah, dia belajar dari miliaran data teks di internet, artikel, buku, obrolan di medsos, dan ngambil pola cara manusia berinteraksi. Nah, karena pola ini, dia jadi bisa jawab pertanyaan yang terdengar natural. Bahkan, dia juga bisa lempar candaan yang relevan. Dan yang paling keren, dia bisa kasih opini yang terasa personal. Padahal, sebenarnya cuma ngasih hasil prediksi pola saja. Itulah kenapa, meskipun dia cuma mesin, dia terasa banget kayak manusia. Intinya, dia tuh nggak mikir sendiri. Dia cuma nyusun jawaban yang paling manusiawi dari data yang pernah dia pelajari. Hebat kan? Tapi tunggu dulu, kalau AI ini pinter banget, kenapa kadang jawabannya bisa salah? Jawabannya simple, karena dia cuma tahu apa yang diajarkan. Kalau datanya salah atau nggak lengkap, ya outputnya juga bakal salah. Misal, kalau ada yang ngajarin AI, kalau 2 tambah 2 itu 5, dia bakal jawab tanpa ragu. Dan ada lagi, AI nggak punya akal sehat kayak manusia. Jadi, kalau datanya aneh, ya dia bakal kasih jawaban yang nggak kalah aneh. Jadi, kalau ChatGPT salah jawab, itu bukan karena dia bodoh. Dia cuma korban dari data yang salah. Iya nggak, Bu Menteri? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita masih percaya sama AI? Padahal kita tahu dia nggak sempurna. 1. Karena dia cepet. Kamu bisa tanya apa saja dari resep masak sampai sejarah Mesir kuno, dia langsung jawab. 2. Karena dia terdengar pinter. Jawabannya tuh udah kayak profesional yang ngerti segalanya. Padahal, dia cuma nyusun kata-kata yang menurut dia paling make sense. Jadi, kita percaya AI bukan karena dia sempurna, tapi karena dia lebih cepat mikir daripada kita. Dan ya, kalaupun dia salah, paling kita cuma ketawa sambil bilang, haha, ngaco nih AI. Jadi bro, AI kayak ChatGPT itu gabungan dari matematika, data, dan algoritma pintar. Tapi ya tetap ada batasannya, karena dia bukan manusia, dia cuma alat. Kalau dipakai dengan bijak, AI ini bisa ngebantu banget hidup kita. Terima kasih.